setiap video-videoku, komentar pertanyaan yang paling banyak itu, Bang. So, kayak mana caranya bisa kerja ke kapal pesiar? Kayak mana caranya bisa ke sana, Bang? Sebenarnya udah banyak video ini ku buat, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, aku buat sekali lagi video ini. Ceritanya aku dari awal sampai bisa ke kapal pesiar, teman-teman. Jadi kalian dengarkan baik-baik, oke? Jadi pertama, kebetulan aku udah kuliah manajemen tata boga, teman-teman. Aku dulu kuliah di pariwisata, teman-teman, jurusan tata boga. Jadi pas lulus adalah ku tengok di internet lowongan ke kapal pesiar, teman-teman, kan. Syarat-syarat kayak gini. Jadi syaratnya itu minimal pernah kerja itu di bintang 4 ataupun bintang 5 di hotel, teman-teman. Kebetulan aku udah pernah kerja di bintang 4, hotel bintang 4. Ku buatlah CV ku buatlah lamaran kerjaku. Harus pakai bahasa Inggris. Ku taruhlah, ku translate. Nggak pintar-pintar kalinya aku bahasa Inggris dulu, kan. Sampai sekarang nggak pintar-pintar kali aku bahasa Inggris. Ku translate lah, ku tengok lah contoh melamar kerja ke kapal pesiar kayak gini-gini. Keluarnya di internet, kan. Ku cobalah, dipanggil lah, interview lah, kan. Interview pertama lah. Interview pertama palingan kita itu sama agensi dulu, kawan-kawan. Adanya agensi masuk ke kapal pesiar, ada banyak di internet, teman-teman. Kalian tengok lah. Tapi sebelum kalian apply dipanggil kayak gitu, kalian itu harus tengok-tengok dulu komentarnya. Itu bagus nggak agensinya atau nyata. Kadang-kadang kan ada yang nipu-nipu ini. Habis itu kan interview lah aku keterima. Interview pertama keterima sama agensi. Interview kedua keterima. Marlin tes keterima. Sampai 3 kali lah interview dulu aku. Keterima lah, kawan-kawan, kan. Udah keterima, mulailah di situ pengurusan berkas-berkas, teman-teman. Karena kalau misalkan keterima doang kan nggak apa, karena kita tuh kan harus keluar negeri, banyak negara nanti yang bakalan kita jalan. Terus banyak juga berkas-berkas yang harus kita urus, pakai uang, banyak juga uang habis, kawan-kawan, ya. Kuruslah berkas-berkasnya, urus sendiri tak, kawan-kawan, berkas-berkasnya ada. Palingan nanti diarahkan, kau coba bantu sama ini kayak gitu, tapi kita harus bayar kayak gitu, kan. Bukalah buku pelaut, bukalah paspor, bukalah basic safety training dan lain-lain. Ada banyak lah berkas-berkasnya. Udah itu harus ada medical lagi, teman-teman. Jadi udah pun kau pintar, udah pun kau punya uang, harus medical. Medical itu ibaratnya cek kesehatan, itu finalnya, terakhirnya, teman-teman, ya kan. Jadi kalau udah keterima di kapal, diterima, keluar ID-mu, ngurus berkas-berkas, kau serahkan berkas-berkasmu, dapat schedule medical lah, kan. Di medical ini ada yang lulus, bukan ada yang lulus, ada yang bisa berangkat, ada yang enggak, ada yang harus perawatan dulu, ada yang enggak, gitu, kan. Kalau kau benar-benar enggak ada kendala sama sekali di kesehatanmu, ya gitulah, berangkatlah kau. Habis itu kalau apa, ya harus ngurus-ngurus kesehatan dulu, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus disehatan, gitu. Karena kalau ke kapal itu kita harus sehat, teman-teman. Satu lagi aku lupa. Dulu aku itu agensi itu di Jakarta, teman-teman. Pusatnya itu di Jakarta, kan. Ada juga trainingnya dulu, 21 hari. 21 hari aku training, ya kayak gitulah. Selesai trainingnya itu kayak belajar doang. Kalau udah lulus, kan, trainingnya itu 21 hari. Jadi memperkenalkan kayak mana sih kerja di kapal itu. Karena kan kalau kerja di kapal itu kan kita nggak tahu di luar itu seperti apa. Apalagi di sini kita kalau kerja di kapal itu bukannya satu-satu negara kita bekerja. Kita bakalan jumpa kerja sama orang India, sama orang Kolombia, sama orang Filipina, kan. Banyak negara-negara di sini semua yang kerja, kan. Jadi kayak mana kita bisa berkomunikasi, cara kerja yang kayak gini sama-sama, gitu, kan. Kalau sama-sama senegara kita kan masih enak, kan, ngomong kayak gini pakai bahasa kita. Kalau udah pakai bahasa Inggris kan kadang-kadang kalau apa gitulah. Jadi kalian harus belajar bahasa Inggris, karena komunikasi yang kita pakai itu kalau udah kerja kau di kapal harus pakai bahasa Inggris. Oke, kawan-kawan, kalian tanya lah apa yang mau kalian tanyakan, nanti ku jawab lagi, tapi panjang kali, kan. Terima kasih.